Mungkin teman-teman yang belum banyak melihat bagaimana saya mencoba dengan averaging begitu, ya nanti silakan dilihat di channel saya, ada di sana, atau bisa dilihat di grup WA itu yang lama masih belum terhapus. Kalau belum dihapus ya ada banyak di sana saya melakukan averaging. Di angka itu teman-teman tidak harus fix di angka yang sama, gunakan rasio perbandingan saja. Kalau biasa menggunakan 0,1 misalkan, ya tidak bisa serta-merta nanti sama persis. Kalau sama persis tidak bakalan mampu kalau kita belum punya pengalaman dan tentu ilmu yang cukup, ya. Kalau misalnya lot pertama kita 0,1, kemudian averagingnya bagaimana? Ya, averaging ini untuk tugasnya sebenarnya untuk segera menyelamatkan ini, tidak perlu di cut loss. Misalkan ini buy, averaging, kemudian marketnya turun. Ya, turun ini sejauh mana? Jangan terlalu tinggi turunnya, jangan terlalu jauh. Ya, jangan lebih dari 500 pip. Kalau sudah lebih dari 500 pip ini akan berat. Maka secepatnya segera kita lakukan tindakan. Ya, tentu harus dengan mencoba dan latihan. Kalau saya biasanya ada kalanya menggunakan misalkan ini kalau saya ya 0,5, ya ada kalanya menggunakan 0,75. Apakah saya lakukan locking? Bukan, saya tidak pernah melakukan locking. Jadi jangan menggunakan locking kalau kita tidak tahu, karena pasti ruginya, akan susah keluarnya. Lebih baik averaging, ya, tetapi memang berisiko besar kalau kita tidak menguasai. Misalkan saya buy lagi 75 lot, 75 0,75. Tetapi juga dilihat di sana pergerakan candlenya, ya. Harus posisinya tebal begini, bukan ada ekornya baru buy nanti hancur lagi. Kalau kita melawan dari tren, usahakan dari arah candle ya, usahakan posisinya tebal, tidak ada ekor baru kita buy. Nah, nanti dia naik sebentar saja, dilihat total kumulatifnya berapa minusnya. Kalau sudah minusnya kecil atau paling tidak ada plus sedikit, maka close semuanya, jangan close yang positif saja, yang plus jangan di close. Sementara yang main dibiarkan, itu namanya meninggalkan bayi sendirian, nanti bisa dimakan. Kemudian bisa juga terkadang satu pakai 25, tergantung melihat kondisi. Satu melihat kondisi market pergerakan, yang kedua tentu kebijakan itu kita yang sudah bisa menentukan dari membaca pergerakan yang ada. Ini tidak bisa fix dengan angka. Ya nuwun sewu, mohon maaf ya. Ya harus dengan mencoba pengalaman menggunakan lot. Jadi kalau teman-teman terbiasa nanti akan sangat gampang. Karena itu saya sering sampaikan gunakan lot yang stabil. Kalau kita misalkan sering menggunakan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 misalkan, 0,6 misalkan. Ya ini kuasai sampai betul-betul menguasai karakternya masing-masing. Kalau nanti menggunakan ini bagaimana? Kalau menggunakan ini kalau rugi bagaimana? Dan itu harus paham. Kalau tidak paham susah nanti. Jangan coba-coba menggunakan lot yang tidak pernah digunakan. Nanti akan susah untuk keluar dari sana. Ya, semuanya tentu pengalaman dan mencoba. Tanpa itu tidak akan ketemu. Tidak bisa dibatasi dengan angka yang tadi ditanyakan. Tidak bisa. Oke, saya kembali dulu ke pertanyaan. Kondisi breakout apakah kita perlu tutup candlenya? Maksudnya apa ini? Kondisi breakout apakah kita perlu tutup candlenya? Tidak paham saya. Maksudnya apa? Apakah sudah entry sebelumnya? Kalau sudah entry sebelumnya sudah breakout, maka selesaikan, ganti ikut yang breakout. Atau minimal saat breakout kita manfaatkan untuk mengurangi atau menutup kerugian yang sebelumnya. Tentu dengan lot yang lebih besar lagi. Ya, sekali lagi dengan kita averaging harus berpengalaman. Kalau hanya melihat kemudian pergerakan panjang masih dilihati, tidak cepat-cepat kita melakukan antisipasi dan melakukan tindakan, yang ada sudah minusnya besar baru dilakukan penanganan, terlambat sudah. Ya, OP kalau averaging ya, kalau OP kalau breakout tidak perlu menunggu lama, saat itu langsung bisa entry. Kalau sudah breakout ya, breakout begitu ganti candle langsung masuk di sana, tidak perlu menunggu lama kalau sudah breakout, kecuali breakoutnya di area
support di area supply and demand, artinya di titik-titik puncak sudah panjang. Nah, sudah panjang naik ke atas. Nah, ini hati-hati, walaupun breakout tidak boleh diikuti. Ada banyak faktor nanti, tidak bisa serta-merta ketika breakout di atas ikut breakout ke atas, ikut buy. Salah lagi. Ya, makanya ada step-stepnya harus dilalui di sana. Breakout tidak perlu menunggu, begitu breakout langsung masuk. Kecuali tadi, ada pengecualian tadi, kecuali di area supply and demand, di area yang titik puncaknya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan ditanyakan. Belajar menggunakan step demi step pergerakan, kemudian ikuti mekanisme yang sudah kita ajarkan. Kalau kita ajarkan mulai awal bagaimana step-stepnya, maka diikuti, jangan diambil tengahnya, di break tengahnya. Ikuti prosedurnya, ikuti sistemnya di sana, pergerakan demi pergerakan. Kemudian mekanismenya bagaimana. Kalau kita mau entry bagaimana. Belajar di sana, jangan kembali ke model-model lama. Ya, semalam sudah kita berikan mindset trading itu seperti apa. Ya, mindsetnya adalah selalu setia dan disiplin. Selalu setia dan disiplin dengan sistem trading kita. Kalau sudah cocok dengan sistem trading kita, jangan toleh kiri kanan, ikuti saja. Nah, untuk mendapatkan sistem trading tadi malam sudah kita jelaskan semuanya. Jadi terkadang sudah dijelaskan, pertanyaan masih berputar-putar karena ketika ada masalah di awal tidak segera ditanyakan, ketika ada masalah, ketika menemukan masalah di awal tidak ditanyakan. Ya, begitu sudah lalu panjang baru ditanyakan. Akhirnya pertanyaan muter lagi. Ada lagi pada saat menentukan titik support dan resisten, jangan terlalu dekat dengan titik open. Kira-kira berapa poin? Tidak bisa dengan berapa poin. Menentukan titik support resisten tidak bisa berapa poin. Melihat kondisi market. Kondisi market seperti apa? Di situ banyak rejeksi. Intinya banyak rejeksi. Misalkan begini. Ya, kalau sudah dilewati ya tidak bisa digunakan. Kalau sudah lebih panjang lagi tidak bisa digunakan. M15 pun sama, titik support dan resistennya. Yang begini misalkan, titik support yang terdekat yang mana? Ya, tentu yang sudah ada ini tidak bisa, yang sudah dilewati tidak bisa digunakan. Ya, ini sudah lewat. Mungkin di awal bisa digunakan tadi di awal-awal masih kecil bisa gunakan. Begitu di breakout beda lagi. Yang kita gunakan tentu yang terdekat dari runningnya. Yang terdekat dari running yang memungkinkan adalah ini di sini. Nah, ini adalah yang terdekat dengan running, kemudian dia tidak terlalu jauh dari yang sebelumnya. Maka di sini adalah titik resisten yang terdekat, ya, yang terdekat. Kemudian karena ini sudah yang terdekat ini sudah lebih tinggi lagi, kita bisa taruh di atasnya di sini. Nah, ini adalah titik resistennya begini. Kalau nanti breakout kita bisa ambil posisi berikutnya. Ya, sama halnya di bawah. Yang di bawah itu yang mana? Yang terdekat. Apakah di sini? Yang banyak rejeksi. Kalau di sini banyak rejeksi boleh. Ini yang terdekat dulu. Di mana rejeksinya? Ini ada rejeksi di sini. Di sini ada rejeksi. Ya, di sini rejeksi, di sini rejeksi, di sini rejeksi. Boleh, tidak masalah. Taruh di sini namanya support. Sehingga nanti kalau breakout dari support ini kita bisa entry berikutnya. Sebenarnya ini kita bisa melihat di time frame lebih tinggi juga. Jadi juga dipertimbangkan time frame yang lebih tinggi. Walaupun pada prinsipnya sama saja, di M15 pun kita bisa melihat support dan resistennya di sana. Kalau ini breakout bagaimana? Nanti dia akan mencoba untuk di selanjutnya. Di selanjutnya yang mana? Di sini boleh. Kalau saya selalu mencari di mana dia sering dilakukan penolakan. Ini penolakan semuanya. Ini kena semuanya di sini. Sehingga kalau nanti breakout, nah di situ hati-hati lagi. Kalau breakout di sini hati-hati. Kenapa? Karena di sini area yang masih ada lebih berat lagi, lebih di bawah lagi. Ya, di sini ada lagi area support lagi. Minimal ketika di area ini kita lebih baik menunggu dulu. Di area support resisten lebih baik menunggu dulu. Ya, kecuali betul-betul sudah breakout tebal di sana.
sama halnya dengan M30 pun ketemu sama kok. Ya, M30 pun sama. Kita menentukannya ya misalkan begini ya. Kita lihat biar lebih besar. Nah, di sini kalau kita M30 sama, di sini ada titik resisten. Kemudian di bawahnya di sini ada support yang banyak di reject di sana. Untuk menguji lebih dekat karena cukup jauh dari titik running, maka kita bisa gunakan ujung pembalikannya di sini. Ini ketika naik ditolak, ketika naik ditolak. Nah, ini penolakan rejeksi begini termasuk salah satu bagian dari penolakan, bagian dari pengambilan support dan resisten di sana. Dan seterusnya, kalau kita membaca di H1 pun sama. Jadi support resisten tidak harus fix di H1 sama persis, tidak bisa. Harus mengikuti time frame-nya. Kalau di D1 pun nanti beda lagi. Nah, di D1 pun ada beda lagi. Di sini ada area penolakan, banyak penolakan di sana. Nah, banyak penolakan karena sudah breakout maka lanjut lagi itu. Nah, itu sudah lanjut. Karena kemarin breakout ini lanjut lagi. Ini sudah di breakout, artinya di area penolakan ini, ya penolakan yang banyak di sini. Ini kan banyak penolakan, di sini banyak penolakan. Kemudian di sini banyak penolakan. Ini adalah area resistennya. Nah, ini banyak penolakan. Sehingga masing-masing time frame punya support dan resisten yang berbeda. Tidak bisa sama support dan resistennya. Ya, tentu untuk menentukan peluang di sana, untuk membaca peluang, bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan broker, untuk kepentingan kita sendiri membaca detek lebih awal. Kemudian kalau ini di breakout ada lagi enggak di sana? Ada. Di sini ada support lagi. Perhatikan nanti kalau ini di breakout, saya pastikan akan lanjut naik dulu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi di area support tadi ya. Yang supportnya di sini banyak penolakan di sana. Nah, ini adalah area support. Sehingga kalau nanti pas bergerak mendekati area support, jangan ngambil posisi dulu. Menunggu sampai betul-betul ada kejelasan di sana. Kemudian kalau kita melihat di W1 sama persis, W1 pun ada support dan resisten. Ya, contohnya misalkan ini ketika dia berada di area resisten begini, ya ini ada resisten begini. Perhatikan ketika di area resisten ini dia selalu kembali, maka bisa dipastikan ketika sudah ada sinyal konfirmasi sell dia akan lanjut turun. Begitu nanti breakout lagi, ya, begitu breakout lagi dia akan lanjut lagi, ya sama. Sehingga support dan resisten selalu dinamis mengikuti time frame dan pergerakan yang ada. Itu Bu, kira-kira ya. Kemudian satu lagi dari Pak Andi, bila mana candle gagal breakout, apakah artinya akan reversal? Belum tentu Mas, banyak syarat. Ya mungkin jenengan belum memahami banyak ilmu yang kita sampaikan. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang betul-betul belum memahami konsep yang kita sampaikan. Karena itu menunggu saja dulu, menunggu ilmunya nanti diterima semuanya, baru nanti bertanya panjang lebar. Ini kelihatan kalau belum mengkonsumsi semuanya, ya, belum mengkonsumsi yang kita sampaikan. Karena itu bersabar, jangan buru-buru, jangan berambisi dulu. Artinya kuasai dulu. Ya, kelasnya masih ada waktu selama 1 minggu ke depan, nanti bisa ikuti semuanya. Sehingga kalau pas nanti kita jelaskan gagal breakout misalnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah ini reversal? Belum tentu, nanti ada trigger lagi yang harus kita baca, ada konfirmator lagi yang harus kita baca. Dari mana itu? Dari memahami price action. Ya, jadi harus tahu juga nanti. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan dulu, harus menguasai dulu di awal konsep-konsep teknikalnya. Nanti baru digabungkan di sana. Ya, kalau misalkan tidak breakout, apakah berpotensi reversal? Bisa aja, bisa tidak. Karena nanti dikonsolidasi di situ, kalau marketnya konsolidasi, bisa naik lagi lebih kuat lagi. Ya, dan itu sering terjadi. Atau koreksi sebentar terus kembali lagi kuat lagi. Ya, mungkin belum banyak mengkonsumsi yang kita sampaikan. Contoh begini, ya, contoh yang sederhana. Ini tren turun begini, ini tren turun. Kemudian mencoba turun, mencoba ini sudah
naik turun lagi ya. Perhatikan, ini naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, ini turun. Nah, di bawah ini ada area yang namanya support. Ini ada area yang namanya support. Apakah kalau tidak breakout nanti dia akan reversal? Ya, tergantung nanti kondisinya. Kalau ada candle yang sudah mengkonfirmasi naik dan itu kuat, maka akan naik. Tapi reversalnya belum tentu dia reversal panjang sampai menutup atau mengalahkan tren yang saat itu, belum tentu. Bisa juga sideways atau konsolidasi begini. Nah, akhirnya datar. Ini adalah area konsolidasi ya, sehingga ketika terjadi tidak breakout ya, di sini juga ada yang namanya support. Sehingga kalau tidak breakout belum tentu nanti reversal. Ya, hanya koreksi bisa atau konsolidasi. Hati-hati ketika konsolidasi, maka dia berpeluang untuk lanjut kuat lagi turunnya. Ini ketika sudah breakout, maka dia kuat sekali turun lagi. Maka yang harus kita pahami yang kemarin konsep trading itu seperti apa, pahami semuanya. Jangan sepotong-sepotong, nanti tidak ketemu. Ya, begitu Mas Andi ya. Mohon maaf nanti banyak mengikuti dulu sampai semuanya dikuasai. Karena sepotong-sepotong pasti ini belum menguasai. Baik, ada yang bertanya lagi? Monggo silahkan. Baik, kalau tidak ada untuk review pada pagi hari ini saya cukupi dulu. Silahkan nanti bisa mengikuti kelas nanti malam step demi step selama 1 minggu ke depan, selama 5 hari ke depan. Perhatikan dengan baik kalau kita sampaikan, kemudian kalau ada kesulitan langsung ditanyakan. Kemudian coba dengan praktek sehingga betul-betul ilmunya bermanfaat. Ilmu yang dipelajari bukan hanya teori tetapi belajar untuk meluruskan konsepnya. Sistem trading yang benar, yang betul-betul sehat seperti apa. Jangan kembali ke masa lalu lagi, kembali ke fase-fase kita gagal. Ya, mohon maaf, terima kasih semuanya. Saya akan tetap berusaha membantu teman-teman khususnya keluarga Jaya Trading ya sampai betul-betul memahami. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya malah ragu. Ya, harusnya banyak bertanya. Kesulitan apa tanyakan, kesulitan apa tanyakan di situ. Terima kasih, selamat pagi dan sampai ketemu di kelas nanti malam.